Panto, selamat pagi Panto. Oke, selamat pagi Pak Darman. Panto, kebetulan ada tugas nih di modul guru penggerak Panto Oke, dan minta pendapatnya, siap. minta waktunya Iya. sebentar. Oke. Ada studi kasus Panto tentang mengambil keputusan, ceritanya mengambil keputusan dalam kepemimpinan pembelajaran. Nah, Iya. kasusnya adalah ada seorang guru, itu namanya Bu Tati. Iya. Dia mengajar di kelas 5 yang merupakan rekan kerja Pak Anto, Iya. yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya para ruang kelas Bu Tati itu pun persis di sebelah ruangan kelas Anda, jadi bersebelah. Bu Tati ini terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Lalu di sisi lain juga Bu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid itu sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian juga menyesuaikan diri. Dan kepala sekolah, guru, dan murid juga sangat menghargai Bu Tati. Namun suatu hari ada anak Pak Anto lihat dan mendengar seorang anak menangis, seorang murid menangis. Lalu Pak Anto ini melihat suara tangisan itu dari mana. Ternyata ada seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, yang arahnya menghadap depan pintu kelas Bu Tati. Nah, Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan itu. Lalu Pak Anto melihat itu karena di samping kelas Pak Anto, dan menurut Pak Anto, apa yang Pak Anto lakukan? Apakah Pak Anto menginterupsi, memberikan saran atau yang lainnya? Nah, minta pendapatnya di sana, Pak. Iya. Itu tadi kan ada faktor yang anak itu menangis ya. Ya. Berarti kan semua orang tahu ya berarti. Murid, Iya, murid, teman-temannya. orang, dan maksud saya kan bisa jadi itu sekolah itu berarti tahu kalau dia itu bentuknya itu U, itu kan mungkin kan dari sebelah beberapa arah itu kan bisa mengetahuinya kan. Ya. Gitu kan. Berarti kan bisa terlihat semua orang, ya bisa dikatakan sebagian besar guru dan murid itu melihat si anak itu gitu kan. Kalau logisnya yang jelas kalau saya ya, karena masih mendengar anak nangis, itu kan pasti saya akan mendekati si anak itu. Akhirnya kan ditanya kenapa. Nah, kalau toh itu menangis saya itu karena tadi konteksnya itu ada guru yang namanya Bu Tati itu, Ya, samping kelas. nah gitu kan, terus akhirnya saya tahu. Nah, hal ini memang tidak bisa serta-merta Pak Darman kita mengintervensi Bu Tati ini, dalam artian karena beliau kan punya otoritas kan, berarti untuk mengelola kelas. Otoritas. Iya, otoritas mengelola kelas. Dia mau buat keputusan, Ya. entah keputusan atau kesepakatan, karena kan anak yang namanya anak kelas 5 seandainya guru memutuskan yang tidak membuat PR, mengerjakan di luar, gitu kan, si anak kan belum bisa untuk memberi argumen, ya nggak bisa toh Bu ini karena ini dan sebagainya, kan belum bisa. Jadi kalau menurut saya, yang iya sih, yang diambil Pak Anto gimana? Nah. Melihat itu.
otomatis saya akan bertanya itu, dan mungkin pada rapat-rapat sekolah hal itu akan menjadi bahasan. Pada saat itu Pak Anto, tindakan Pak Anto ngambil keputusan pada saat itu. Saat itu juga ya berarti. Ya. Ini susah ini terus. Pak Anto ngambil nanya tadi, melihat nanya. Mungkin saya hanya bisa menanya, Pak. Melihat dari luar doang. Iya, kalau saya mungkin hanya bisa menanya, dan gimana ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau itu memang terjadi karena Bu Tati ini. Karena terus terang, karena di samping iya, ya paling mungkin kalau terjauhnya saya akan bilang Bu Tati ini kan sudah mulai mengganggu lingkungan gitu loh. ya dalam prinsipnya tindakan saat itu ngambil nggak apa sesuai keputusan Pak Anto gimana? Ya mungkin saya akan bilang Bu Tati itu, karena itu sudah mulai mengganggu kelas lain, ya tolonglah jangan segitunya gitu. Karena sudah mulai mengganggu lingkungan dalam tanda kutip ya. Sudah mengganggu lingkungan gitu. Berbeda kalau anaknya itu kan ada kan anak yang mendeles. Mendeles itu apa ya? Bandel atau yo suruh ngerjain di panasan ya kerjain gitu aja kan. Tapi ada juga anak yang dia itu sensitif atau gimana, yang tidak mampu untuk memikul beban itu gitu loh. Ya. Berarti tetap Pak Anto ngasih interupsi dengan cara itu. Nah, mungkin gitulah, mungkin karena itu sudah mulai mengganggu. Kalau sudah menangis kan keras. Ya. Tidak. Akhirnya kan semua siswa pun kalau kita terangkan menjadi terganggu juga. Apalagi secara psikologis mereka sama-sama siswa. Lalu itu ke anaknya Pak Anton, apa langsung ke Bu Tatinya? Ya, pertama ke anaknya dulu. Ke anaknya dulu. Iya. Terus kenapa? Oke, karena dihukum Bu Tati. Sebenarnya seperti itu yang terjadi, mungkin saya akan instruksi ke Bu Tati. Bu, ini anak ini seperti ini. Kalau niatnya berarti kan tujuannya Bu Tati itu kan seandainya anak itu nggak buat PR, suruh membuat keluar, itu kan menyelesaikan PR-nya itu. Lalu ketika dia jawab dengan hak-haknya seperti itu gimana? Lah kalau ini kan sudah mulai mengganggu kelas lain. Saya akan berargumen seperti itu. Karena yang namanya mengganggu kelas lain kan nggak bisa dibiarkan. Oh, di sana ya? Iya, karena sudah mulai mengganggu. Satu sisi itu hak Bu Tati, oke. Tetapi kan hak umum juga untuk menjalankan KBM dengan tanpa gangguan juga. Jadi hak kita itu tidak boleh mengganggu hak orang lain juga. Berarti kalau dia bertahan di situ Pak, lalu pengennya ke anak gimana Pak Anto? Harus masuk kelas? Mungkin kalau saran mungkin, tinggal ini yang penting Bu Tati bagaimana caranya agar si anak itu tidak mengganggu kelas lain lah, karena dia mungkin menangis itu karena kepanasan gitu. Mungkin bisa kalau tadi itu prolognya itu di bebatuan, otomatis itu di halaman, ya mungkin ditaruh di teras yang lebih teduh. Karena kan tujuannya itu kan anak itu bisa agar mengerjakan PR-nya, gitu loh. Berarti ini harus sesuai masuk ke dalam ini, nggak ngasih saran doang, tapi yang masuk ke dalam otomatis. Pengen anak ini harus otomatis ya, karena kita harus resiko aturan hak sebagai guru. Dia, berarti kan punya hak. Nah, saya kan juga punya hak. Di sana. Iya, ini hak. Bu Tati punya hak di dalam kelas untuk mengelola kelas. Nah, saya punya hak sebagai warga sekolah, ya, untuk tidak terganggu dengan keputusan atau peraturan yang ditetapkan oleh Bu Tati ini. Dia memang berhak di dalam kelas. Setelah itu Pak?
Oke Pak Anto, Iya. tadi kalau Pak Anto pilih tadi tetap interupsi ya, Iya. tetap interupsi dan melihat anaknya dan menyelesaikan itu ke Bu Tati ya. Iya. Alasan nilai prinsipnya apa ya Pak Anto untuk? Iya. Bu Tati ini kan punya hak ya untuk mengelola kelasnya, untuk membuat peraturan atau keputusan mengenai seperti apa dan bagaimana ketika anak itu tidak mengerjakan Ya. atau membuat kesalahan lah dalam kelasnya. Tetapi kan salah satu peraturannya itu kan mengakibatkan si anak ini mengganggu lingkungan sekolah karena sampai menangis. Ya. Nah, hal inilah yang harus diperhatikan juga oleh Bu Tati, karena tujuannya itu kan harus sebenarnya kan cuman agar anak itu mengerjakan PR-nya itu gitu. Kalau saya sih Pak Anto untuk menanggapi itu, misalnya nih anak itu nggak nangis, Iya. mungkin Pak Anto tadi karena nangis ya, Iya. ada kepedulian sana ya. Iya. Kalau saya dia nggak nangis juga tetap saya interupsi ke Bu Tati dan melihat anak ini. Kenapa? Karena bagi saya melihat anak itu udah panas ke pribadi anak ya. Iya. Dan juga apa istilahnya, teman-temannya juga pada nonton, Iya. pada melihat, sehingga anak ini terpusat melabelnya seperti itu. Anak ini dilabel di mata teman-temannya, kira-kira seperti itu kalau menurut saya Pak. Kalau saya sih ya ini kan memang dilematis Ya. ketika kita itu menjadi lembaga yang ingin mendapatkan bibit unggul ya. Ya. Agar anak-anak itu menjadi anak yang tahan banting lah untuk menghadapi kehidupan gitu. Punya daya juang. Iya, karena kenapa ketika saya itu menginstruksi ketika anak itu menangis, karena kan ada tipikal anak juga yang mendeles ya Pak. Jadi anak itu dihukum apa saja itu ya dinikmati saja hukuman itu gitu. Ya entah dinikmati atau entah dia ngeyel atau bagaimana. Karena si anak ini sampai menangis itu kan berarti sudah tidak mampu melaksanakan beban itu. Tetapi kan oleh karena Bu Tati ini selaku orang tuanya, orang tua di kelas, dan dia memang enggak mengerjakan membuat kesalahan itu, sehingga dia harus menerima punishment itu. Tetapi kan sebenarnya dia nggak mampu, sehingga luapan emosinya itu dia menangis, dan menangis ini menjadi satu faktor mengganggu lingkungan sekolah gitu Pak Dano. Ya, itu. Dari sudut itu ya Pak, Iya. atau interupsi ya. Iya, mungkin kalau anak itu dia dipanasan tapi tetap mengerjakan gitu ya, mungkin ya. Saya hanya nanya, loh kenapa Mas atau kenapa Mbak gitu kan. Ya. Ini nggak mengerjakan PR, biasanya kan anak ini ya cuma gitu sebentar selalu ya sudah kan gitu aja. Karena anak itu tidak sampai menimbulkan gangguan lingkungan sekolah gitu. Oke Pak Anto. Ya. Baik Pak Anto, terima kasih untuk pendapatnya dalam kasus salah satu contoh kasus dalam mengambil keputusan ini. Terima kasih banyak Pak Anto. Oke, sama-sama Pak Darman.